Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen dan Akuntansi Pertanggungjawaban. Saya Imari Pratama, NPM 201331000112. Saya Aisyah Laraswati dengan NPM 201331001118. Saya Salsa Agilia dengan nomor NPM 201331000120. Perkenalkan, nama saya Niko Radana dengan NPM 201331000125. Saya Kurniawati Wahyu Ningtyas dengan NPM 201331000139. Baik, yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang menjamin bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menjamin sumber daya yang ada di suatu organisasi ini dapat dialokasikan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dan dapat dilihat di slide ini, terdapat beberapa hal demi terciptanya sistem pengendalian manajemen yang efektif. Yaitu pertama, dengan jelas mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan organisasi. Yang kedua, memastikan bahwa manajer dan karyawan memahami tindakan spesifik yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan hasil tindakan di seluruh organisasi. Selanjutnya, memotivasi manajer dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan tabel yang berada di sebelah kanan, yaitu menguraikan unsur-unsur dari proses perencanaan dan pengendalian. Yaitu pertama, menetapkan tujuan atau target. Yang kedua, penetapan dan pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, yaitu pengendalian mencakup pengukuran dan pelaporan hasil. Yang keempat, yaitu evaluasi kinerja. Baik, selanjutnya itu mengenai sistem pengendalian manajemen dan tujuan organisasi. Komponen pertama dan paling dasar dalam sistem pengendalian manajemen adalah tujuan organisasi. Manajer puncak menetapkan tujuan organisasi yang luas, ukuran kinerja, dan target. Tujuan tersebut menyediakan kerangka kerja jangka panjang, di mana organisasi akan membentuk rencana komprehensif untuk memposisikan dirinya di pasar. Pada tabel yang berada di sebelah kanan, itu mengilustrasikan bagaimana manajer menetapkan tujuan dan sasaran, serta mengembangkan ukuran kinerja terkait bagi organisasi. Sistem pengendalian manajemen yang ideal setidaknya melibatkan satu ukuran kinerja yang terkait dengan setiap tujuan. Salah satu pendekatan untuk memilih tindakan dan ukuran kinerja bagi manajer puncak yaitu dengan faktor keberhasilan kunci, yang memiliki arti karakteristik yang harus dicapai oleh manajer untuk mendorong organisasi ke arah tujuannya. Sebagai contoh, misal di Hotel X, faktor keberhasilan kunci untuk melebihi ekspektasi tamu ialah ketepatan waktu. Faktor tersebut menunjukkan bahwa Hotel X ini harus mempertimbangkan tindakan seperti penerapan sistem check-in kilat. Selain itu, Hotel X ini juga harus mengukur ketepatan waktu dengan ukuran kinerja seperti waktu check-in, check-out, dan waktu respon terhadap permintaan tamu. Menyeimbangkan berbagai tujuan merupakan bagian penting dari perencanaan sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya yaitu merancang sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu motivasi karyawan. Tujuan penting dari sistem pengendalian manajemen adalah memotivasi karyawan agar bekerja demi kepentingan terbaik organisasi. Sistem akan memperkuat kesesuaian tujuan yang disertai oleh upaya manajerial. Motivasi adalah kunci bagi pengendalian manajemen. Perancang sistem harus menyelaraskan kepentingan individu ini dengan tujuan organisasi. Jadi, motivasi karyawan diperlukan untuk mendorong karyawan sehingga bisa mencapai tujuan organisasi dan untuk membangun motivasi yang selaras antara tujuan dan motivasi karyawan. Diperlukan evaluasi, seperti berupa promosi, pangkat, ataupun bentuk penghargaan lain, sehingga mendorong individu atau karyawan ini untuk meningkatkan kinerjanya.
Yang kedua yaitu mengembangkan ukuran kinerja. Bagi sebagian organisasi, sistem pengendalian manajemen yang efektif memerlukan ukuran kinerja berganda yang mencakup baik ukuran keuangan maupun non-keuangan, di mana ukuran itu memiliki karakteristik berikut. Yang pertama yaitu merefleksikan tindakan dan aktivitas kunci yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, dipengaruhi oleh tindakan manajer dan karyawan. Yang ketiga, siap dipahami oleh karyawan. Yang keempat, secara masuk akal, objektif, dan mudah diukur. Yang kelima, digunakan secara konsisten dan teratur dalam mengevaluasi serta memberi penghargaan kepada manajer dan karyawan. Yang keenam, menyeimbangkan kekhawatiran jangka panjang dan jangka pendek. Pembahasan selanjutnya yaitu memonitor dan melaporkan hasil. Pada gambar tersebut menjelaskan bagaimana pembelajaran organisasional menghasilkan kekuatan keuangan. Ukuran seperti waktu pelatihan, perputaran karyawan, dan skor kepuasan staf pada survei karyawan akan memonitor pembelajaran organisasional. Hasil dari pembelajaran itu adalah perbaikan proses yang kontinu. Ukuran seperti waktu tenggang, jumlah kerusakan atau kualitas, dan biaya aktivitas dapat menilai perbaikan. Pelanggan akan menilai waktu respon yang lebih baik, kualitas yang lebih tinggi, dan harga yang lebih murah, serta akan meningkatkan permintaannya atas produk dan jasa. Permintaan yang meningkat digabungkan dengan biaya yang lebih rendah untuk membuat dan mengirimkan produk serta jasa akan menghasilkan kenaikan profitabilitas dan laba produk. Organisasi yang berhasil secara terus-menerus akan mengulangi siklus tersebut, di mana pembelajaran menghasilkan perbaikan proses, yang menimbulkan peningkatan kepuasan pelanggan, yang menimbulkan peningkatan kekuatan keuangan, yang menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai siklus pembelajaran yang baru dan perbaikan proses. Selanjutnya yaitu menimbang biaya dan manfaat. Perancangan sistem pengendalian manajemen harus selalu menimbang biaya dan manfaat dari berbagai alternatif. Manfaat dan biaya sistem pengendalian manajemen seringkali sulit diukur, dan keduanya mungkin terjadi nyata hanya setelah diimplementasikan. Sebagai contoh, Direktur Kebijakan Akuntansi Citicorp menyatakan bahwa setelah menggunakan sistem pengendalian manajemen yang terinci selama beberapa tahun, baru terbukti bahwa sistem tersebut terlalu mahal untuk dilaksanakan dibandingkan dengan manfaat yang diperkirakan. Akibatnya, Citicorp kembali ke sistem pengendalian biaya yang lebih sederhana dan lebih murah, walaupun kurang terinci. Sebaliknya, Home Depot menambahkan rincian dalam bentuk metrik tambahan ke sistem pengendalian manajemennya ketika karyawan bertanya kepada CEO BOB Nardelli mengapa mereka harus menggunakan matriks yang baru. Ia membandingkan matriks dengan pengukur tekanan udara di sebuah mobil. Mengapa Anda memerlukan pengukur tekanan gas? Mengapa Anda memerlukan speedometer? Ia yakin matriks layak dari segi biaya karena membantu manajemen puncak mengetahui apa yang terjadi di seluruh perusahaan. Selanjutnya yaitu keterkendalian dan pengukuran kinerja keuangan. Di sini biaya yang dapat dikendalikan atau controllable cost, yaitu biaya yang dapat dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan manajer. Sedangkan biaya yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable cost, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen pusat pertanggungjawaban dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya, mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban. Perancang sistem pengendalian manajemen mengidentifikasi tanggung jawab setiap manajer dengan menetapkan pusat pertanggungjawaban berdasarkan apa yang dapat dikendalikan manajer. Pusat pertanggungjawaban adalah serangkaian aktivitas dan sumber daya yang dibebankan kepada manajer, sekelompok manajer atau karyawan lain. Sebagai contoh, satu set mesin dan aktivitas mesin mungkin merupakan pusat pertanggungjawaban bagi
supervisor produksi. Departemen produksi penuh mungkin merupakan pusat pertanggungjawaban bagi kepala departemen. Terakhir, seluruh organisasi mungkin merupakan pusat pertanggungjawaban bagi presiden direktur. Di beberapa organisasi, kelompok karyawan berbagi tanggung jawab manajemen demi menciptakan kepemilikan yang luas dari keputusan manajemen, memungkinkan pengambilan keputusan yang kreatif dan mencegah kekhawatiran satu orang atau mengurangi kekhawatiran atas resiko mendominasi keputusan. Perancangan sistem menerapkan akuntansi pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi bagian mana dari organisasi yang memilih tanggung jawab utama atas setiap tindakan, mengembangkan ukuran dan target kinerja, serta merancang laporan ukuran tersebut oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban biasanya memiliki tujuan dan tindakan berganda yang dimonitor sistem pengendalian manajemen. Kami mengklasifikasikan pusat pertanggungjawaban sebagai pusat biaya, pusat laba, atau pusat investasi berdasarkan tanggung jawab keuangan utama manajernya. Selanjutnya yaitu pusat biaya, laba, dan investasi. Di pusat biaya atau cost center, manajer bertanggung jawab hanya atas biaya. Pusat biaya mungkin meliputi seluruh departemen atau suatu departemen mungkin berisikan beberapa pusat biaya. Selanjutnya, dalam pusat laba atau profit center, manajer bergantung jawab mengendalikan pendapatan serta biaya, yaitu profitabilitas. Berdasarkan namanya, pusat laba dapat muncul dalam organisasi nirlaba. Selanjutnya, pusat investasi atau investment center membebankan tanggung jawab atas investasi menjadi tanggung jawab pusat laba. Keberhasilan pusat investasi bergantung pada laba dan modal yang diinvestasikan, yang diukur dengan mengaitkan laba yang dihasilkan dengan nilai modal yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu margin kontribusi. Dalam Bragas 9-4 menyajikan bahkan organisasi yang menunjukkan unit perusahaan retail seperti Safeway, Kroger, dan Supervalu. Dalam Bragas 9-5 mengilustrasikan pendekatan kontribusi untuk mengukur kinerja keuangan berbagai unit yang ditunjukkan pada bahkan organisasi. Segmen sendiri adalah pusat pertanggungjawaban di mana perusahaan mengembangkan ukuran pendapatan dan biaya terpisah. Dalam Praga 9-5 menyediakan perspektif tentang bagaimana laporan sistem pengendalian manajemen dapat menekankan perilaku biaya, keterkendalian, kinerja manajer, dan kinerja pertanggungjawaban secara stimulan. Berikut Praga 9-4 bahkan organisasi perusahaan retail. Atas sendiri yaitu perusahaan retail bercabang dengan divisi West dan divisi East. Sedangkan divisi West sendiri ada serba ada, hasil bumi, dan daging. Pada daging ini dibagi dua lagi yaitu daging toko 1 dan daging toko 2. Yang selanjutnya yaitu margin kontribusi. Dalam Bragas 9-4 menyajikan bahkan organisasi yang menunjukkan unit perusahaan retail seperti Safeway, Kroger, dan Supervalu. Dalam Bragas 9-5 mengilustrasikan pendekatan kontribusi untuk mengukur kinerja keuangan berbagai unit yang ditunjukkan pada bahkan organisasi. Segmen sendiri adalah pusat pertanggungjawaban di mana perusahaan mengembangkan ukuran pendapatan dan biaya terpisah. Dalam Praga 9-5 menyediakan perspektif tentang bagaimana laporan sistem pengendalian manajemen dapat menekankan perilaku biaya, keterkendalian, kinerja manajer, dan kinerja pertanggungjawaban secara stimulan. Ada Praga 9-5 yaitu perusahaan retail dengan pendekatan kontribusi yaitu model laporan laba rugi per segmen dengan ribuan dolar. Yang selanjutnya yaitu kontribusi yang dapat dikendalikan oleh manajer segmen. Perancang sistem pengendalian membedakan antara segmen sebagai investasi ekonomi dan manajer sebagai pengambil keputusan. Pada Praga 9-5 memisahkan biaya berdasarkan keterkendalian.
Manajer bagian daging di toko satu mungkin memiliki pengaruh terhadap beberapa iklan lokal tetapi tidak memiliki iklan lainnya. Beberapa gaji tetap tetapi tidak gaji lainnya. Lebih lanjut, manajer daging di kedua divisi dan tingkat toko mungkin tidak mempengaruhi penyusutan toko atau gaji presiden direktur. Manajer di semua tingkat akan membantu menjelaskan total kontribusi segmen, tetapi memiliki halnya bertanggung jawab atas kontribusi yang dapat dikendalikan. Perhatikan bahwa kita mengurangi biaya tetap dan dapat dikendalikan oleh manajer segmen. Biaya hanya dikendalikan tersebut biasanya merupakan biaya tetap diskresioner seperti biaya iklan lokal dan beberapa gaji. Dalam peraga 9-5, alokasi bagian biaya tetap ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Sebagai contoh, pertimbangkan baris dengan biaya tetap yang dapat dikendalikan oleh manajer segmen. Dari biaya tetap sebesar $160.000 yang dapat dikendalikan oleh manajer West Division, Departemen Serba Ada, Produksi, dan Daging hanya mengendalikan $140.000. Tidak mengalokasikan biaya tetap West Division, yang tersisa hanya $20.000 karena tidak dapat dikendalikan lebih jauh dalam bagian organisasi. Berarti bahwa manajer serba ada, produksi, dan daging hanya mengendalikan $140.000. Dengan demikian, manajer daging mengendalikan biaya tetap sebesar $90.000. Tetapi tingkat bawahnya yaitu toko 1 dan 2 masing-masing mengendalikan $35.000 dan $25.000. Yang selanjutnya yaitu kontribusi berdasarkan segmen. Kontribusi berdasarkan segmen pada baris C di peraga 9-5 merupakan upaya untuk memperkirakan kinerja keuangan segmen. Yang membedakan adalah dari kinerja keuangan manajernya, yang kami ukur dalam baris B, biaya tetap yang dapat dikendalikan oleh orang lain. Umumnya mencakup biaya komitmen, seperti penyusutan dan properti, dan diskresioner seperti gaji manajer segmen. Walaupun manajer segmen tidak mengendalikan biaya tersebut, mereka diperlukan untuk pengoperasian segmen. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya yang tidak dialokasikan. Biaya 9-5 menunjukkan biaya yang tidak dialokasikan dengan segera dan tepat sebelum baris D. Biaya-biaya tersebut mungkin mencakup biaya korporat pusat seperti biaya manajemen puncak dan beberapa jasa tingkat korporat seperti hukum dan perpajakan. Apabila organisasi tidak dapat menemukan sebab dan akibat, persuasif dan justifikasi berdasarkan aktivitas demi mengalokasikan biaya semacam itu, organisasi umumnya tidak boleh mengalokasikan ke segmen. Yaitu ikhtisar, setiap orang membuat pilihan dan menyeimbangkan biaya dan manfaat. Hal ini berbeda dari situasi dalam sistem akuntansi eksternal di mana regulasi pelaporan pajak dan keuangan biasanya merinci klasifikasi biaya yang diperlukan. Karena keterlibatan subjektivitas dalam klasifikasi biaya, ukuran kinerja keuangan seperti yang diilustrasikan peraga 9-5 yang bersifat subjektif. Perhitungan margin kontribusi di dekat bagian atas laporan cenderung bersifat objektif, karena manajer biasanya dapat secara objektif mengidentifikasi dan membebankan biaya variabel. Ketika membaca ke bagian bawah laporan, alokasi menjadi semakin subjektif dan ukuran kontribusi yang dihasilkan semakin menjadi subjek perdebatan. Dengan demikian, banyak organisasi yang menemukan bahwa alokasi biaya ke unit membuat manajer lebih menyadari biaya seluruh organisasi dan menghasilkan pengendalian biaya organisasional yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengukuran kinerja non keuangan. Yang pertama itu pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas atau quality control itu adalah upaya untuk memastikan bahwa suatu produk dan jasa itu dilaksanakan sesuai dengan permintaan pelanggan. Kebutuhan pelanggan itu mendefinisikan kualitas. Misalnya pelanggan menilai kualitas itu sebuah mobil relatif terhadap kebutuhannya, akan rehabilitas, kinerja gaya, keamanan,
citra, dan atribut lainnya. Mendefinisikan kualitas dalam istilah permintaan pelanggan baru, setengah jalan, atau belum lengkap. Kemudian, tetap ada masalah dalam mencapai dan mempertahankan tingkat kualitas yang diinginkan. Biaya laporan kualitas atau cost of quality report itu menunjukkan dampak keuangan dari kualitas. Dapat dikategorikan dalam 4, yaitu yang pertama itu pencegahan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan produk atau pengiriman jasa substandar, termasuk analisis rekayasa demi memperbaiki rancangan produk untuk manufaktur yang lebih baik. Kemudian perbaikan proses produksi, peningkatan kualitas input bahan, dan program pelatihan karyawan. Kemudian yang kedua itu penilaian. Itu biaya yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang rusak, termasuk inspeksi dan pengujian. Kemudian yang ketiga itu kegagalan internal. Itu biaya komponen yang rusak atau produk dan jasa yang akhir atau yang dibuang atau dikerjakan kembali. Juga bisa penundaan yang disebabkan oleh produk dan jasa itu rusak. Kemudian kegagalan eksternal. Itu biaya yang disebabkan oleh pengiriman produk atau jasa rusak kepada pelanggan, seperti beban perbaikan, pengembalian, dan garansi. Kemudian bagan pengendalian kualitas atau quality control chart adalah plot statistik atas ukuran berbagai dimensi atau atribut kualitas produk. Plot tersebut membantu mendeteksi penyimpangan proses dan mengidentifikasi variasi dimensi atau atribut produk yang berlebihan yang harus diatasi oleh insinyur proses atau desain. Pada gambar di samping itu merupakan Praga 98, menunjukkan bahwa kecuali untuk periode yang singkat menjelang akhir bulan April, site manufacturing company umumnya tidak memenuhi tujuan kerusakannya sebesar 0,6% kerusakan. Kemudian manajer yang melihat bagan ini harus tahu bahwa mereka akan mengambil tindakan kolektif. Kemudian materi selanjutnya, pengendalian waktu siklus. Pengurangan waktu siklus adalah kunci untuk meningkatkan suatu kualitas. Waktu siklus itu adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk atau jasa. Ini merupakan ikhtisar untuk efisiensi dan efektivitas, dan juga merupakan pemicu biaya yang penting. Kemudian pada Praga di samping itu adalah contoh laporan waktu siklus yang menunjukkan bahwa site manufacturing company telah memenuhi tujuan waktu siklusnya pada 2 dari 5 tahap proses produksinya. Kemudian yang dimana di dalam Praga tersebut terdapat penjelasan terkait tahap proses, waktu siklus aktual, dan waktu siklus standar, varian, serta penjelasan. Yang dimana jika waktu siklus standar lebih besar daripada waktu siklus aktual, maka dapat dikatakan varian tersebut menguntungkan. Namun sebaliknya, jika waktu siklus aktual lebih besar dari waktu siklus standar, maka varian tidak menguntungkan. Sebagaimana dalam contoh dalam Praga tersebut pada proses perakitan papan sirkuit, waktu siklus aktualnya tidak menguntungkan karena bahan yang digunakan itu tidak berkualitas yang menyebabkan pengerjaan ulang atau perbaikan. Kemudian materi selanjutnya, pengendalian produktivitas. Produktivitas adalah ukuran output dibagi dengan input.
Semakin sedikit input yang diperlukan untuk menghasilkan output tertentu, semakin produktif organisasi. Akan tetapi definisi sederhana ini menimbulkan pertanyaan pengukuran yang sulit. Bagaimana perusahaan harus mengukur output dan inputnya? Persoalan pengendalian manajemen yang spesifik ini biasanya menentukan ukuran yang paling tepat. Kemudian pada gambar di samping itu menunjukkan 12 contoh ukuran produktivitas. Seperti dapat Anda lihat, ukuran sangat bervariasi sesuai dengan jenis-jenis sumber daya yang ingin digunakan, manajemen secara efisien. Dalam semua kasus itu, ukuran sumber daya yang diinginkan dikendalikan manajemen adalah penyebut atau input, dan ukuran tujuan penggunaan sumber daya adalah pembilang atau output. Untuk slide selanjutnya yaitu ada pemilihan ukuran produktivitas dan ukuran produktivitas setelah beberapa waktu. Untuk pemilihan ukuran produktivitas, yaitu tantangan dalam memilih ukuran produktivitas sendiri adalah menghindari motivasi keputusan, meningkatkan satu dimensi kinerja dengan mengorbankan dimensi lainnya. Sebagai contoh yaitu mengukur dan menghargai produktivitas per mesin yang akan menyediakan insentif bagi proses produksi yang lebih lama. Akan tetapi, proses produksi yang lebih lama mungkin menghasilkan biaya penanganan dan penyimpanan persediaan yang lebih besar. Dengan penggunaan satu ukuran produktivitas, hampir mungkin tidak akan menghasilkan perbaikan kinerja keseluruhan. Dengan pemilihan ukuran kinerja, memerlukan antisipasi dengan trade-off yang akan dilakukan oleh karyawan. Kemudian, yang kedua itu ada ukuran produktivitas setelah beberapa waktu. Sebagai contoh, pertimbangan produktivitas tenaga kerja di Updol System, salah satu ukuran produktivitas adalah pendapatan penjualan per karyawan. Sebagai contoh, pertimbangan produktivitas tenaga kerja di Updol System, salah satu ukuran produktivitas adalah pendapatan penjualan per karyawan. Di mana pada bagian ini terdapat 3 kolom. Yang pertama itu pada tahun 2001, yang kedua pada tahun 2011, dan yang ketiga itu persentase perubahan. Untuk total pendapatan pada tahun 2001 itu ada $1.230, kemudian untuk tahun 2011 itu ada $4.216. Untuk persentase perubahan sendiri ada 243%. Kemudian untuk karyawan pada tahun 2001 itu ada $3.043. Kemudian pada tahun 2011 itu ada $9.925. Untuk persentase perubahan sendiri ada $226. Kemudian pendapatan per karyawan yang belum disesuaikan dengan inflasi pada tahun 2001 itu ada $1.230 dibagi dengan $3.403, yang hasilnya ada $404.206. Kemudian selanjutnya ada balance scorecard atau BSC. Balance scorecard atau BSC adalah sistem pengukuran dan pelaporan kinerja yang mencari keseimbangan antara ukuran keuangan dan non-keuangan. Dengan menghubungkan kinerja dengan penghargaan dan memberikan pengakuan eksplisit atas hubungan antara pengukuran kinerja dan tujuan serta sasaran organisasi. Balance scorecard mengidentifikasi ukuran kinerja dari keempat komponen organisasi yang berhasil ditunjukkan di peraga sebelumnya, yaitu peraga 9.3 yang meliputi diantaranya ada kekuatan keuangan, kepuasan pelanggan, perbaikan proses bisnis, dan pembelajaran organisasional. Hubungan manajer di seluruh organisasi memahami bagaimana tindakan yang mendukung tujuan organisasi. Dan seperti apa sih balance scorecard itu?
Ya, di sini ada balance klasik yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton yang menyangkut indikator kinerja kunci. Ukuran yang mendorong organisasi memenuhi tujuannya yang dikelompokkan menjadi 4 bagian, yang terdiri dari keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan inovasi serta pembelajaran. Selanjutnya di sini ada contoh, yaitu dengan Philips Electronic yang menggunakan kategori dan indikator kinerja pada paragraf 9.11, di mana di sini terdapat 4 kategori. Yang pertama ada keuangan, pelanggan, proses, dan kompetensi. Untuk keuangan sendiri meliputi laba ekonomi yang direalisasi, laba operasi, modal kerja, arus kas operasional, serta perputaran persediaan. Kemudian untuk pelanggan terdiri atas peringkat dalam survei pelanggan, pangsa pasar, kemudian tingkat pesanan berulang, keluhan, dan indeks merek. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses, meliputi persentase pengurangan waktu siklus proses, jumlah perusahaan rekayasa, utilasi kapasitas, waktu respon pesanan, serta kemampuan proses. Kemudian yang terakhir yaitu ada kompetensi, terdiri dari kompetensi kepemimpinan, kemudian ada presentase perputaran paten yang dilindungi, kemudian hari pelatihan berkaryawan, dan yang terakhir ada partisipasi tim perbaikan kualitas. Selanjutnya yaitu ada sistem pengendalian manajemen dalam organisasi jasa, pemerintah, dan nirlaba. Banyak organisasi jasa menghadapi kesulitan yang substansial dalam mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen. Mengapa? Karena output organisasi jasa itu sulit diukur. Kunci bagi keberhasilan pengendalian manajemen organisasi adalah pelatihan yang tepat dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan strategi organisasi, yang disertai dengan pemantauan yang konsisten atas ukuran yang dipilih agar sesuai dengan tujuan tersebut. Kunci tersebut sama pentingnya dalam organisasi yang berorientasi jasa. Di sini ada sistem pengendalian manajemen dalam organisasi nirlaba mungkin tidak akan pernah dikembangkan lebih canggih seperti di perusahaan yang mencari laba karena terdapat hal-hal berikut ini. Yang pertama itu ada tujuan dan sasaran organisasi itu kurang jelas. Yang kedua, para profesional seperti guru, pengacara, dokter, ilmuwan, dan lain-lain yang cenderung mendominasi organisasi nirlaba. Karena dengan statusnya yang dianggap profesional, maka seringkali kurang reseptif terhadap pemasangan sistem pengendalian formal. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran lebih sulit. Di sini ada 2. Yang pertama itu tidak ada ukuran laba. Yang kedua, terdapat jumlah biaya tetap diskresioner yang sangat besar yang membuat hubungan input dengan output itu sulit dirinci dan diukur. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat tekanan yang tidak begitu ketat dari organisasi lain atau pemilik untuk memperbaiki sistem pengendalian manajemen. Kemudian selanjutnya ada peran penganggaran, di mana alih-alih sebagai proses perencanaan yang rumit, seringkali menjadi permainan untuk tawar-menawar dengan sumber pendanaan dengan memperoleh otorisasi sebesar mungkin. Dan yang terakhir yaitu ada motivasi dan insentif karyawan yang mungkin berbeda dari karyawan organisasi pencari laba. Slide selanjutnya yaitu masa depan sistem pengendalian manajemen. Ikhtisar prinsip pengendalian manajemen yang akan selalu penting dan dapat membantu perencanaan ulang sistem, yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu
selalu berpikiran bahwa individu akan bertindak demi kepentingannya sendiri. Yang kedua, merancang insentif sehingga individu yang mengejar kepentingannya sendiri juga mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu mengevaluasi kinerja aktual yang relatif terhadap kinerja yang telah direncanakan. Kemudian yang keempat, yaitu mempertimbangkan kinerja dan keuangan sebagai determinan penting untuk keberhasilan jangka panjang. Kemudian yang kelima, yaitu mengatur ukuran kinerja di seluruh rantai nilai perusahaan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen melibatkan semua aktivitas yang penting bagi keberhasilan dalam jangka panjang perusahaan itu. Kemudian yang keenam, secara periodik mereview keberhasilan sistem pengendalian manajemen. Yang terakhir, yaitu mempelajari keberhasilan dan kegagalan pengendalian manajemen pesaing di seluruh dunia.